Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Pitas Kayu untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari, yaitu hari Rabu. Seperti biasanya Rabu saat ini Mbak Pita berbagi informasi ataupun tips tentang yang namanya tutorial makeup, kosmetik, dan kecantikan guys ya. Dan seperti biasanya juga nih, sebelum kalian nonton ke videonya lebih lanjut, jangan lupa buat yang baru aja gabung di channel YouTube Pitas Kayu untuk klik subscribe, dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru aku di channel YouTube Pitas Kayu. Dan buatnya kalian yang udah biasa banget nontonin kita di sini, jangan lupa untuk share seluruh videonya ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga nih sambil dengerin Mbak Pita ngoceh-ngoceh ya, untuk yang namanya tangannya kalian untuk klik juga yang namanya tombol like, dan jangan lupa untuk kritik dan sarannya di kolom komentar. Guys, jadi di sini Mbak Pita akan berbagi yang namanya tutorial makeup untuk para pemula. Buatnya kalian yang belum pernah mengenal makeup atau yang mungkin iseng-iseng pengen tahu nih makeup pemula itu seperti apa, kita langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama nih, wajib banget sebelum kalian makeup di wajahnya kalian adalah yang namanya cleansing, atau bisa dibilang kayak pembersih wajah. Buat yang punya facial wash, kalian bisa bersihkan wajah kalian dengan menggunakan facial wash atau terkenal dengan sabun wajah. Kalau misalnya nggak ada facial wash, kalian bisa ganti dengan micellar water untuk membersihkan kulit kalian dari kotoran-kotoran yang menempel. Walaupun kalian sebenarnya udah mandi ya guys ya, itu sangat penting banget. Karena kita keluar dari kamar mandi kan kita nggak tahu mau ngapain. Ada yang mungkin pegang-pegang pipi, ada yang pegang-pegang mata atau dan lain sebagainya. Jadi wajah kita harus steril terlebih dahulu agar meresap ke wajahnya kita nanti makeup yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama cleanser. Baik itu micellar water bisa, kemudian facial wash juga bisa, atau misalnya kalian mau gunain dua-duanya itu disebut dengan double cleansing. Itu yang pertama. Lalu step yang kedua adalah kita akan menggunakan yang namanya moisturizer yang dikenal dengan pelembab. Nah, pelembab ini juga banyak sekali ya guys ya. Dari Emina, dari harga yang paling murah 10.000 sampai dengan harga yang paling mahal sampai 500.000 pun ada pelembab wajah. Nah, di sini Mbak Pita akan berikan kepada pemula adalah menggunakan yang paling terkenal saat ini, yaitu aloe vera darinya Natura Republic atau aloe vera yang lainnya. Itu termasuk dengan moisturizer. Jadi di sini Mbak Pita menggunakan moisturizer darinya Natura Republic yang 92%, darinya Soothing and Moisturizer Aloe Vera. Jadi setelah kalian cleanser, kalian gunakan dulu aloe vera ya. Sedikit-sedikit saja teman-teman, jangan terlalu berlebihan. Ingat, kalau berlebihan itu bisa menyebabkan wajah kita juga menjadi rusak ya. Usapkan secara merata ya namanya moisturizernya kalian. Terserah pokoknya merek apa, bisa kalian cari aja, di googling aja, atau misalnya kalian ke shop ya guys ya. Nah, moisturizing kayak yang aloe vera ini sendiri sebenarnya dia kadang agak lama, lumayan lama menyerapnya. Jadi kalian bisa mempersiapkan alat makeup yang lain sebelum kalian makeup ke selanjutnya. Ini Mbak Pita udah oleskan ke seluruh wajah. Kemudian Mbak Pita lagi tahap yang namanya mengeringkan dulu ya, karena agar dia bisa meresap. Oh iya guys ya, Mbak Pita kasih tahu juga ada moisturizer yang berbentuk gel ya. Kayak yang ini dia agak hati-hati ya guys ya. Jadi memang harus benar-benar tunggu mengering moisturizer tersebut di wajahnya kita, agar ketika kita timpa ataupun kita gunakan makeup yang lain dia tidak bergeser. Kadang ada ya kalau misalnya kita gunain ini moisturizer kemudian kita menggunakan yang namanya foundation, tiba-tiba dia geser. Nah, itu bisa membuat makeup kita menjadi tidak bagus seperti itu. Itu tipsnya ya guys ya. Jadi kalau sudah cleansing, yang kedua adalah kita menggunakan moisturizer, baik itu gel maupun moisturizer yang biasa. Itu. Nah guys, yang ketiga setelah kita menggunakan moisturizer atau pelembab wajah, tahap yang ketiga adalah kita akan menggunakan kontur ya. Jadi kontur ini disesuaikan juga apa permasalahan di wajahnya kalian. Nah, buatnya pemula kontur itu banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Tapi yang paling sering adalah kontur yang dilakukan di bagian bawah mata ya, untuk menghilangkan mata panda. Tapi kayak biasanya kalau anak-anak sih jarangnya ada mata pandanya. Cuman nggak tahu kalau misalnya kalian begadang, jangan begadang. Kalau begadang apalagi sekarang lagi tugasnya rata-rata online gitu ya, di rumah aja ya udah gitu ya, nikmatin aja. Nah, di sini Mbak Pita akan menggunakan contour cream. Kontur sih banyak ya, seperti Mbak Pita bilang beragam macam warna dan juga harga, dari mulai 10.000 sampai dengan yang harganya 2 jutaan itu ada loh guys ya, nggak dipungkiri. Nah, di sini Mbak Pita menggunakan contour cream darinya Menopro, ini yang KW ya guys ya, bukan yang asli. Karena kalau asli itu wow, harganya luar biasa, bisa membuat kita binasa ya. Jadi di sini Mbak Pita akan menggunakan, karena sesuai dengan wajahnya Mbak Pita gunakan yang warna ini aja ya, yang warna kuning ini. Mbak Pita oleskan saja dari pakai tangan ke bagian bawah mata aja ya, seperti ini. Nah, ini dia guys ya. Jadi sudah Mbak Pita gunakan kontur darinya Menopro. Kalau misalnya kalian mau kontur hidung juga bisa ya menggunakannya, tapi Mbak Pita di sini karena masih pemula, Mbak Pita cuma kontur aja di bagian bawah mata Mbak Pita. Nah, di sini Mbak Pita udah menyiapkan spons ya. Kalau untuk kontur ini kita gunain spons aja. Bisa gunain tangan, tapi kalau misalnya udah steril sih jangan sih ya.
kita akan menggunakan yang namanya cushion ya. Cushion ini adalah bedak yang bisa dibilang kayak sudah ada foundationnya, ada apalagi bedaknya dicampur seperti itu. Nah di sini Mbak Pita cushionnya akan menggunakan darinya yaitu dari Thailand, ini yang Haiyan. Jadi ini harganya murah meriah, kalau nggak salah harganya berapa ya Mbak Pita lupa, kalian bisa cek aja di video Mbak Pita, udah pernah Mbak Pita review. Ininya harga murah meriah banget, ini cushion darinya Haiyan dari Thailand ya. Dan kalau misalnya kalian bisa buat sendiri cushionnya juga nggak masalah, karena ada beberapa tip ataupun triks bagaimana cara membuat cushion sendiri sesuai dengan set ataupun kulit wajahnya kalian. Di sini Mbak Pita akan menggunakan cushion darinya, cushion matte ya, ini darinya Thailand kemarin. Kita coba aja ke seluruh wajah Mbak Pita ya. Iya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya cushion, kalau misalnya kalian nyaman pakai tangan ya pakai tangan, tapi kalau menurut Mbak Pita sih lebih baik pakai yang namanya spons ya. Kalau untuk yang krim pakai spons ini kita oleskan ke seluruh wajah. Jangan lupa ini jangan digeser-geser gitu guys ya, tapi harus ditepuk-tepuk seperti ini. Itu cara penggunaan cushion. Tuh kalian bisa lihat perbedaannya. Oh, langsung menyerap dengan sempurna di wajah Mbak Pita ya. Guys, ini dia hasilnya setelah kita menggunakan cushion darinya Haiyan yang ada dari Belanda lagi, dari Thailand ya guys ya. Nah, buatnya kalian yang misalnya tidak menggunakan hijab, Mbak Pita saranin penggunaan cushionnya sampai dengan bagian leher ya. Jadi antara warna leher dan juga warna kulit wajahnya kalian itu sama, jadi nggak ada belang-beleng gitu ya. Kan nggak enak kalau lihatnya bagian lehernya itu warnanya apa, terus juga bagian wajahnya warnanya apa. Oke, dari cushion kita beralih ke selanjutnya adalah penggunaan eyebrow. Nah, eyebrow ini bisa kalian gunakan yang namanya pensil alis, terserah pensil alis apa. Eyebrow kalian tahu itu adalah alis, bisa dibilang kita menggunakan pensil alis, atau buatnya kalian yang udah punya brow cara bisa menggunakan brow cara. Nah, di sini Mbak Pita menggunakan eyebrow darinya Pixi. Ini dia guys ya, udah tumpul banget, udah kecil tuh Pixi. Ini Pixi adalah salah satu dari eyebrow cara yang Mbak Pita suka, atau bisa dibilang kayak brow-nya keren banget. Nah, kalau brow cara sendiri Mbak Pita lebih bisa dibilang kayak recommend untuk yang namanya produk darinya Reframe gitu ya guys ya. Selain itu juga di bagian untuk yang alisnya itu, dia biasanya kalau untuk Implora dia udah punya yang di bagian ujungnya itu sikat alisnya ya teman-teman. Kalau yang ini kan belum punya nih, kalau Pixi nih. Kalau yang ini kalian nggak tahu kalau merek yang lainnya. Seingat Mbak Pita itu kalau Implora, Just Miss dia udah punya yang namanya sikat bagian ujungnya. Ini udah Mbak Pita gunakan eyebrow darinya Pixi. Selanjutnya Mbak Pita akan sikat sedikit ya, biar dia lebih bagus aja di alisnya kita. Oke guys, jadi ini dia hasilnya setelah kita penggunaan eyebrow ya. Ini darinya Pixi tadi. Selanjutnya adalah yang paling penting blush on. Nah, blush on di sini kalian terserah mau gunakan blush on apa. Mbak Pita udah pernah bahas, ada blush on darinya cream, ada juga blush on yang serbuk kalian bisa gunakan, atau blush on lipstick ya. Jadi dari lipstick kalian bisa gunakan jadi blush on. Nah, di sini Mbak Pita menggunakan blush on darinya MAC ya. Ini karena udah seperangkat alat gitu ya, seperangkat makeup, ada eyeshadow, ada juga bedaknya dan lain sebagainya. Mbak Pita di sini akan menggunakan yang namanya blush on darinya MAC ya. Ini ada Mbak Pita akan gunakan warna yang sesuai dengan jilbab Mbak Pita. Jadi ini kayak Mbak Pita yang jadi satuin aja. Nah, ini dia. Kalau Mbak Pita saranin guys, kalau misalnya buatnya kalian ini bisa digunakan agak-agak merah ya. Kita gunakan terlebih dahulu agak-agak merah. Jadi nanti karena step selanjutnya kita akan menghilangkan warna merah tersebut. Jadi kalau menor juga nggak masalah di sini ya. Tidak masalah, nanti akan bisa kita akalin kembali ya guys, akan kita tutupin. Nah, ini dia. Jadi Mbak Pita udah gunain blush on. Terserah kalian mau di bagian mana, tapi yang jelas blush on yang lagi trending di bawah mata gitu ya. Nah, seperti ini. Ini dia, jadi hasilnya adalah menggunakan blush on. Bisa yang menggunakan lipstick, bisa yang menggunakan krim, atau bisa menggunakan yang seperti Mbak Pita gunakan, yaitu serbuk atau bubuk seperti itu. Oke, kita dari blush on beralih ke selanjutnya adalah penggunaan bedak. Nah, ini dia guys ya, bedak itu bisa kita gunakan bedak tabur, bedak padat, atau bisa kayak Mbak Pita di sendiri menggunakan bedak yang seperti ini. Jadi kalau bedak itu dia bisa gunakan apa yang menurut kalian cocok. Kalian punya bedak bayi, nggak masalah, gunain aja bedak bayi. Kalau misalnya kalian punya bedak padat ya, kayak Pixi, kemudian juga Wardah dan lainnya, itu tergantung sama kalian. Satu persatu Mbak bisa sebutin. Jadi di sini Mbak Pita menggunakan bedaknya sendiri itu masih darinya MAC ya. Jadi ini ada bedak nih. Ini bedak, ini Mbak Pita oleskan ke seluruh wajah Mbak Pita.
Jadi ini yang kata Mbak Pita, kalau misalnya kalian menggunakan blush on warnanya terlalu merah nggak masalah ya guys ya, karena dia akan nanti kita tutupi atau kita tumpuki atau kita akali dengan menggunakan bedak ini ke seluruh wajahnya kita. Nah ini tinggal Mbak Pita buat aja di sini. Untuk penggunaan eyeshadow itu sendiri guys ya, kita karena pemula, jadi temanya pemula, kita akan menggunakan warna-warna yang bisa dibilang standar aja. Jadi warna-warna yang masih bisa dikompromi sama kita. Kembali lagi Mbak Pita menggunakan yang namanya eyeshadow darinya MAC, atau kalian juga bisa menggunakan eyeshadow darinya lipstick ya. Jadi kalau lipstick itu kan sekarang udah 3 in 1, bisa untuk bibir, bisa untuk blush on, bisa juga untuk yang namanya eyeshadownya kita kalau misalnya kita nggak punya, terutama untuk pemula. Nah kalau Mbak Pita sendiri, karena Mbak Pita udah punya MAC, punya eyeshadow darinya Oriflame dan lain sebagainya, udah Mbak Pita pernah coba semua. Jadi Mbak Pita di sini menggunakan yang MAC, dan warna-warna yang akan Mbak Pita gunakan adalah warna-warna bisa dibilang yang natural aja ya guys ya. Setelah kita menggunakan yang warnanya adalah warna coklat ya guys ya, selanjutnya Mbak Pita di bagian tengahnya Mbak Pita akan gunakan warna yang agak warnanya ada merah-merahnya gitu di sini ya. Jadi Mbak Pita gunakan warna yang ini. Mbak Pita tuh nggak tahu, agak suka aja kalau misalnya ada merahnya gitu ya guys ya. Ini bagian tengahnya Mbak Pita gunakan. Kemudian ini sebelah sini juga. Nih kayak gini ya. Dan yang terakhir Mbak Pita akan gunakan warna yang lebih coklat lagi, ini untuk bagian belakangnya. Nah ini bagian belakangnya Mbak Pita kita kasih warna coklat ini. Kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kita blend aja ya guys ya. Kita blend seluruhnya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi kalau Mbak Pita sendiri sih lebih suka kalau misalnya menggunakan lipstick ya, karena kalau lipstick itu dia nggak pusing-pusing kita warnanya warna apa, satu lipstick udah selesai, digolesin aja terus kita tap-tap pakai menggunakan tangan kita, karena tangan biasanya lebih gampang untuk kita oleskan seperti itu. Dan ini dia hasilnya teman-teman setelah Mbak Pita menggunakan yang namanya eyeshadow ya. Nah dari eyeshadow kita beralih selanjutnya adalah menggunakan yang disebut dengan eyeliner. Eyeliner tahu itu adalah bagian di atas mata sini nih, ini bagian jadi alis ataupun garis mata kita disebut dengan liner. Liner itu adalah garis, eye itu adalah mata, jadi bagian garis mata di sini biasanya ya. Nah untuk eyeliner itu sendiri banyak sekali ragamnya, ada eyeliner cair, ada eyeliner pensil, ada eyeliner yang bentuknya kajal seperti itu. Nah kalau misalnya Mbak Pita sendiri lebih suka, karena memang Mbak Pita nggak terlalu pintar menggunakan eyeliner cair, jadi Mbak Pita menggunakan eyeliner pensil, dan ini darinya Oriflame, ini yang darinya The One Gel Eyeliner Pencil yang ini ya guys ya, ini warnanya hitam. Eyeliner pensil sendiri sebenarnya banyak sekali, ada warna hitam, ada warna coklat, ada warna yang lainnya juga, sekarang udah beragam ya guys ya. Ada juga kalau kemarin itu ada warna putih, kemudian juga ada warnanya yang kayak sekarang udah 2 in 1, jadi satu eyeliner udah punya 2 warna seperti itu, jadi banyak, terserah kalian mau pilih yang mana. Ini kita akan gunakan eyeliner dulu ya. Nah ini dia hasilnya guys ya, setelah Mbak Pita menggunakan eyeliner darinya The One, ini yang gel eyeliner pencil, ini dia tahapnya. Dan tahap yang terakhir ya guys ya, adalah penggunaan yang namanya lipstick. Nah kalau untuk lipstick ini sendiri guys, bisa pakai lipstick yang darinya lip tint ya, bukan lipstick, lip tint. Ini lip tint, untuk lip tint ini kalian bisa gunakan yang kayak Mbak Pita ini, ada check and lip tint darinya Wardah. Ini yang warnanya apa ini? Ini kayak bentuk strawberry ya, bukan ya, ini yang Be Happy nomor 01. Atau kalian bisa gunakan lip tint darinya La Tulip. Ini dia teman-teman. Jadi lip tint ini sebenarnya enak, memang digunakan untuk pemula. Kenapa pakai pemula? Karena lip tint ini dia punya apa ya, bisa dibilang kayak campuran antara lip gloss dan juga lipstick. Jadi makan jadinya lip tint, dan ini lebih gampang banget. Bisa kalian jadikan sebagai eyeshadow, bisa kalian jadikan sebagai brush on, bisa kalian jadikan sebagai lipsticknya kalian ya. Di sini Mbak Pita menggunakan lip tint darinya Wardah. Ini Mbak Pita oleskan saja di bagian tengahnya. Tuh kan. Nah ini Mbak Pita gunakan aja di bagian tengahnya, jadi agak mirip-mirip sama orang Korea gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih bold ya, menggunakan lip tint, kalian bisa oleskan ke seluruh bibir kalian. Jadi di sini Mbak Pita menggunakannya sebagai yang kayak orang-orang Korea gitu ya guys ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah ini dia.
Sekarang Mbak Pita mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Mbak Pita nggak punya ataupun tidak menggunakan maskara di bagian yang namanya make up untuk pemula ini? Adalah karena guys ya, maskara itu sebenarnya nggak bisa digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Maskara itu lumayan berat juga untuk bulu matanya kita, sedangkan kita kan di sini adalah lipstick, bisa dibilang kayak make up pemula. Jadi kalau misalnya kita gunain yang namanya maskara di bagian bulu matanya kita, itu kayak nggak kayak pemula gitu guys ya, kayak lebih ke orang yang udah paham sama yang namanya make up seperti itu. Nah, untuknya kalian yang mungkin baru-baru aja beradaptasi dengan dunia make up, kalian bisa gunakan step-step ini. Jadi yang pertama tadi Mbak Pita ulang lagi, ada cleanser, kemudian ada moisturizer atau pelembab, yang ketiga ada yang disebut dengan concealer, kemudian ada cushion, kemudian yang kelima ada eyebrow, ada yang keenam blush on, ada yang ketujuh yaitu ada yang namanya bedak atau powder, yang ke-8 eyeshadow, yang ke-9 adalah eyeliner, dan yang ke-10 adalah lip tint. Nah, itu sangat penting banget untuknya kalian. Ada beberapa yang bisa di skip, misalnya kayak lipstick tadi atau lip tint bisa digunakan untuk eyebrow, eyeshadow, terus juga blush on, kemudian juga untuk bibir. Jadi itu bisa digunakan 3-in-1 seperti itu ya teman-teman. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan ini dia hasilnya. Semoga kalian suka ya guys ya dengan make up yang Mbak Pita lihatin kalian. Jadi ini adalah make up pemula ya. Terima kasih dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Unboxing, review ataupun person barang-barang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye bye.